Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan materi pertemuan 10, yaitu tentang gangguan mood dan juga bunuh diri, dengan membahas kasus nomor 2 dan juga nomor 3. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Noni Lestari, Salsabila Nuroh, Tiara Hanifah, Aulia Salsabila, Hilya Janata, dan yang terakhir Salsabila Syazwina. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan gangguan mood? Ciri-ciri depresi secara keseluruhan antara lain suasana hati yang tidak tenang atau merasa tertekan, kehilangan minat dan antusiasme pada suatu hal, adanya gangguan tidur seperti susah tidur atau bahkan tidur menerus, adanya gangguan pola makan seperti tidak makan seharian, memiliki perilaku yang lambat seperti berjalan lambat, gelisah tanpa tujuan, memiliki peran negatif seperti terus memikirkan berulang tentang kematian, kesulitan berkonsentrasi, adanya perasaan tidak berharga, dan, kehabisan energi sepanjang hari dan juga memiliki rasa kecemasan. Lalu, apa sajakah ciri-ciri dari depresi? Yang pertama, suasana hati yang tidak tenang atau merasa tertekan, lalu kehilangan minat dan juga antusiasme pada suatu hal, adanya gangguan tidur seperti susah tidur atau bahkan tidur menerus, adanya gangguan pola makan seperti tidak makan seharian, memiliki perilaku yang lambat seperti berjalannya lambat, gelisah tanpa tujuan, memiliki pikiran negatif seperti terus memikirkan berulang tentang suatu masalah, kesulitan berkonsentrasi, adanya perasaan tidak berharga, kehilangan energi sepanjang hari, dan yang terakhir juga tentunya memiliki rasa kecemasan. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri gangguan pada depresi mayor, antara lain suasana hati yang tertekan atau mudah tersinggung, lalu kehilangan minat pada suatu hal, memiliki gangguan tidur seperti hypersomnia, kesulitan berkonsentrasi, dan juga merasa tidak berharga. Semua ciri-ciri tersebut berlangsung lebih dari 2 minggu. Depresi mayor ini dibagi menjadi dua, yaitu single episode yang ditandai dengan satu kali episode depresi dan recurrent episode yang ditandai dengan adanya 2 atau lebih episode depresi yang dipisahkan oleh setidaknya 2 bulan berturut-turut tanpa gejala. Lalu, terdapat ciri utama dari gangguan depresi persisten, suasana hati yang sangat tertekan selama sepanjang hari dan dirasakan kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan depresi sebagai simptom dan sindrom? Simptom mengacu pada tanda atau keluhan individu yang dialami secara subjektif. Dalam konteks depresi, simptom dapat berupa perasaan sedih atau murung yang berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan pada aktivitas yang biasanya disukai, perubahan nafsu makan yakni peningkatan ataupun penurunan, gangguan tidur yang berupa insomnia atau hipersomnia, kelelahan atau kehilangan energi, kesulitan berkonsentrasi atau berpikir jernih, perasaan gelisah atau mudah marah, perasaan tidak berharga atau bersalah, maupun pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Lalu, sindrom mengacu pada kumpulan simptom yang terjadi bersamaan dan menunjukkan suatu kondisi medis atau psikologis tertentu. Dalam konteks depresi, Major Depressive Disorder atau MDD adalah contoh sindrom depresi. MDD ini dicirikan oleh minimal 5 simptom depresi yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih, dan disertai dengan gangguan fungsional yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada perbedaan utama antara simptom dan sindrom depresi, yakni yang pertama, simptom adalah tanda atau keluhan individu yang subjektif, sedangkan sindrom adalah kumpulan simptom yang objektif dan menunjukkan suatu kondisi medis atau psikologis tertentu. Lalu, simptom dapat terjadi pada berbagai kondisi medis atau psikologis, sedangkan sindrom lebih spesifik untuk suatu kondisi tertentu. Dan yang terakhir, everyday simptom depresi dapat bervariasi, dan tidak semua orang dengan simptom depresi akan memenuhi kriteria untuk sindrom depresi. Kemudian, pertanyaan selanjutnya yakni apa ciri-ciri gangguan bipolar? Yang pertama, perubahan ekstrim pada mood. Terjadi perubahan mood antara tingginya kegembiraan atau mania dan dalamnya depresi. Kemudian, perubahan tingkat energi dan aktivitas. Selain perubahan mood, terdapat juga perubahan tingkat energi dan aktivitas yang sesuai dengan fase mania atau depresi. Lalu yang ketiga, episode mania dan depresi. Episode pertama gangguan bipolar bisa jadi mania atau depresi. Episode mania umumnya berlangsung lebih singkat daripada episode depresi.
Lalu yang keempat, resiko bunuh diri. Orang dengan gangguan bipolar bisa mengalami resiko bunuh diri terutama saat mereka bergerak turun dari fase mania. Lalu yang kelima, kondisi emosi yang naik turun. Penderita gangguan bipolar mengalami fluktuasi mood yang ekstrim. Lalu yang keenam, kondisi campur aduk. Beberapa individu dengan gangguan bipolar mungkin mengalami kondisi campur aduk yang ditandai dengan peristiwa mania dan depresi. Selanjutnya yang ketujuh, ada variasi gejala manik. Gejala manik dapat bervariasi dan mengarah pada beberapa diagnosis gangguan bipolar. Lalu yang kedelapan, pemikiran positif yang tidak realistis. Orang yang mengalami mania memiliki pemikiran positif yang tidak realistis dan harga diri yang tinggi. Lalu yang kesembilan, impulsif dan gelisah. Individu dengan episode manik seringkali melakukan perilaku impulsif, seperti perselingkuhan seksual atau belanja berlebihan dan terlihat gelisah serta mudah tersinggung. Kemudian yang ke-10, berbicara cepat dan berbisik. Orang dengan episode manik cenderung berbicara dengan cepat, suara kencang, dan berusaha menyampaikan aliran pemikiran yang cepat. Dan terakhir, perilaku yang penuh rencana dan tujuan. Mereka sering mengejar rencana besar dan tujuan secara panik. Selanjutnya, dari ciri-ciri gangguan bipolar pada anak dan remaja. Yang pertama, episode mania dan depresi bergantian. Seperti karakteristik gangguan bipolar pada anak dan dewasa, beberapa anak ini justru menunjukkan episode mania dan depresi yang bergantian, diselingi dengan periode suasana hati normal. Gejala kronis dan perubahan suasana hati yang cepat. Beberapa anak menunjukkan gejala kronis dan perubahan suasana hati yang cepat seperti mudah tersinggung yang ditandai dengan seringnya marah atau mengamuk. Yang ketiga, kesulitan dalam membedakan dengan gangguan lain. Sulit untuk membedakan antara gejala gangguan bipolar dengan gejala gangguan yang lain, seperti gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif, atau ADHD, atau oppositional defiant disorder atau ODD. Yang keempat, ledakan emosi yang parah. Anak-anak dengan gangguan bipolar atau DMDD menunjukkan ledakan emosi yang parah yang tidak sesuai dengan situasi dan tidak sebanding dengan tingkat perkembangan mereka. Yang kelima, agresif verbal dan fisik. Selama ledakan emosi, anak-anak dapat menjadi agresif secara verbal dan melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain. Yang keenam, suasana hati yang mudah tersinggung dan marah. Di antara ledakan-ledakan emosi, anak-anak dengan gangguan bipolar atau DMDD cenderung memiliki suasana hati yang mudah tersinggung dan marah. Yang terakhir, kriteria diagnosis DMDD. Diagnosis DMDD diberikan kepada remaja usia 6 tahun ke atas yang menunjukkan ledakan emosi yang parah dan tidak proporsional dengan situasi, yang terjadi setidaknya 3 kali seminggu selama setidaknya 12 bulan dan dalam 2 lingkungan yang berbeda, misalnya di rumah dan di sekolah. Potensi gangguan mental apa yang dimiliki anak remaja yang mengalami gangguan mood? Gangguan mental yang dimiliki remaja dengan gangguan mood mempunyai ciri-ciri antara lain, menampilkan suasana hati tertekan yang bertahan lama saat menghadapi kenyataan atau merasakan kesusahan dan mengalami gangguan bipolar. Atau berpikir, seperti perilaku sosialnya juga kurang, terdapat beberapa gangguan mental yang dapat dimiliki anak dan remaja yang memiliki gangguan mood. Di antaranya yaitu ada depresi mayor. Suasana hati tertekan atau mudah tersinggung berlangsung setidaknya 2 minggu. Kemudian ada gangguan depresi persisten atau destima. Suasana hati ini juga kronis, ada yang ringan, tertekan, atau mudah tersinggung selama minimal 1 tahun. Gangguan bipolar yaitu periode suasana hati yang terus-menerus meningkat diikuti periode respons emosional yang tertekan atau datar. Selanjutnya ada gangguan disregulasi suasana hati yang terganggu. Lekas marah yang terus-menerus dan ketidakmampuan ekstrim untuk mengendalikan perilaku. Kemudian ada gangguan dismorik, premenstruasi. Ini termasuk gejala depresi, mudah tersinggung, dan ketegangan menjelang menstruasi. Nah, selanjutnya ada gangguan mood karena kondisi medis umum. Banyak penyakit medis termasuk kanker, cedera, dan penyakit kronis dapat memicu gejala depresi. Selanjutnya, yang terakhir ada gangguan mood yang disebabkan oleh zat. Gejala depresi akibat penggunaan narkoba, efek obat, atau paparan racun. Lanjut pada pertanyaan berikutnya, yaitu
faktor biopsikososial apa yang berperan dalam gangguan mood dan kasus bunuh diri? Yang pertama, faktor biologis. Pertama, gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan penyalahgunaan zat meningkatkan resiko bunuh diri. Yang kedua, faktor biologis seperti perubahan hormon pada masa remaja juga dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Dan yang ketiga adalah gangguan dalam kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah dan menolak impuls juga dapat meningkatkan resiko bunuh diri pada orang lanjut usia. Kemudian faktor psikologis. Terdapat 3 faktor psikologis yang telah dituliskan. Yang pertama, depresi dan keputusasaan merupakan faktor psikologis yang signifikan yang terkait dengan bunuh diri pada anak, remaja, dan orang dewasa. Masalah hubungan interpersonal seperti kesepian dan masalah dengan orang tua juga dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Yang ketiga, NSSI atau non-suicidal self-injury dapat menjadi prediktor atau faktor risiko untuk upaya bunuh diri di masa depan karena digunakan untuk mengelola emosi atau tekanan. Individu yang melakukannya sering melaporkan bahwa pengalaman sakit dan melihat darah sebagai pengalaman yang menyenangkan ataupun menenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengaturan emosi. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor sosial. Aksesibilitas terhadap cara-cara untuk melakukan bunuh diri seperti bahan kimia beracun atau senjata api dapat mempengaruhi tingkat bunuh diri, terutama pada remaja yang lebih canggih dalam berpikir. Yang kedua, faktor lingkungan seperti tekanan akademik dan sosial pada masa kuliah juga dapat meningkatkan risiko bunuh diri di kalangan mahasiswa. Dan yang ketiga adalah faktor gender dan orientasi seksual. Remaja gay, lesbian, dan biseksual memiliki resiko bunuh diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja heteroseksual, mungkin karena tekanan sosial dan stigma yang mereka hadapi. Kemudian, intervensi apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi masing-masing gangguan tersebut? Yang pertama, perawatan biologis. Perawatan biologis untuk gangguan mood sebagian besar pengobatan biologis untuk depresi dan gangguan bipolar adalah perawatan obat. Selain diobati dengan obat-obatan, beberapa penderita gangguan mood juga diobati dengan terapi elektrokonvulsif atau ECT. 3 pengobatan baru untuk gangguan mood, stimulasi magnetik transkranial berulang atau RTMS, stimulasi saraf vagus, dan stimulasi otak dalam yang memberikan harapan bagi banyak orang. Orang dengan gangguan afektif musiman atau SAD bisa mendapatkan manfaat dari terapi sederhana paparan cahaya terang. Yang kedua adalah perawatan psikologis. Perawatan psikologis untuk gangguan mood masing-masing teori psikologi telah menghasilkan pengobatan yang dirancang untuk mengatasi faktor-faktor yang menurut teori tersebut dapat menyebabkan dan mempertahankan gangguan mood. Intervensi yang terakhir adalah terapi perilaku. Terapi perilaku berfokus pada peningkatan penguatan positif dan penurunan pengalaman permusuhan dalam kehidupan individu dengan membantu orang yang depresi mengubah pola interaksinya dengan lingkungan dari orang lain. Terapi perilaku dirancang untuk jangka pendek berlangsung sekitar 12 minggu. Fase pertama, terapi perilaku melibatkan analisis fungsional dari hubungan antara keadaan tertentu dan gejala orang depresi. Kapan orang yang depresi merasa paling buruk? Apakah ada situasi di mana dia merasa lebih baik? Analisis ini membantu terapis menentukan perilaku dan pola interaksi yang perlu menjadi fokus terapi. Hal ini juga membantu klien dalam memahami hubungan yang erat antara gejala yang dialaminya dan aktivitas atau interaksi sehari-hari. Setelah keadaan yang memicu gejala depresi klien teridentifikasi, terapis membantu klien mengubah aspek lingkungan yang berkontribusi terhadap depresi seperti isolasi. Mereka juga mengajarkan klien depresi keterampilan untuk mengubah keadaan negatif mereka, khususnya interaksi sosial yang negatif. Mereka juga membantu klien mempelajari keterampilan baru seperti teknik relaksasi untuk mengelola suasana hati mereka dalam situasi yang tidak menyenangkan. Beberapa teknik ini diilustrasikan dalam studi kasus sebelumnya yang telah dilakukan. Yang terakhir ada terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif atau CBT mewakili perpaduan teori kognitif dan perilaku depresi.
Terapi ini memiliki dua tujuan umum. Yang pertama, mengubah pola pikir negatif dan putus asa yang digambarkan oleh model kognitif depresi. Kedua, bertujuan untuk membantu orang-orang dengan depresi memecahkan masalah-masalah nyata dalam kehidupan mereka dan mengembangkan keterampilan untuk menjadi lebih efektif dalam dunia mereka, sehingga mereka tidak lagi kekurangan penguatan seperti yang dijelaskan oleh teori perilaku depresi. Baik, kemudian kasus 2 ini Olive itu seorang mahasiswa pasca sarjana, dia berusia 22 tahun di bidang arsitektur. Dia ini dirujuk untuk konsultasi psikiatris setelah dia itu memberitahu teman sekamarnya bahwa dia itu ingin bunuh diri. Olive ini memiliki riwayat gejala suasana hati dan selama ini itu dikontrolnya dengan medikasi lithium dan sertralin. Nah, namun gejala depresinya ini muncul kembali setelah dia tiba di kota baru untuk dia bersekolah. Nah, 3 bulan yang lalu itu, Olive kemudian sibuk memikirkan cara-cara untuk bunuh diri tanpa merepotkan orang lain. Pikiran Olive ini dominannya untuk bunuh diri adalah untuk menembak kepalanya sendiri sambil bersandar keluar jendela. Nah, agar tidak menimbulkan kekacauan di asramanya, jadi Olive berpikir seperti itu. Nah, meskipun dia tidak memiliki akses terhadap senjata, dia juga menghabiskan waktu mencari di web untuk senjata tersebut gitu. Riwayat kejiwaan Olive juga dimulai pada usia 15 tahun ketika dia mulai rutin minum alkohol dan menghisap ganja. Nah, biasanya saat nongkrong ini Olive itu bersama teman-temannya uh, meminum alkohol ataupun menghirup ganja. Dia juga tidak menggunakan alkohol atau ganja sejak mulai kuliah pasca sarjananya. Nah, setelah usia 17 tahun, dia mulai mengalami episode depresi yang singkat dan intens. Ditandai dengan menangis, perasaan bersalah. Kemudian anhedonia, keputusasaan. Nah, energi rendah dan konsentrasi buruk, dia tidur juga lebih dari 12 jam sehari dan dia mengabaikan tanggung jawab di sekolah dan di rumahnya juga. Kemudian episode depresi ini biasanya berubah setelah beberapa minggu menjadi periode peningkatan energi, tekanan bicara, dan kreativitas yang tidak biasa. Dia juga kemudian begadang hampir sepanjang malam. Nah, mengerjakan proyek dan membangun model-model arsitektur. Episode yang meningkat ini berlangsung sekitar 5 hari dan diselingi oleh keyakinan bahwa teman-temannya itu berbalik menentangnya dan bahwa mereka sebenarnya bukan teman sama sekali. Nah, keluarganya pun khawatir dan membawa Olive ke psikiater yang meresepkan lithium dan sertralin itu psikiaternya tuh. Kemudian suasana hati Olive ini tidak sepenuhnya stabil dengan pengobatan ini. Dia berprestasi cukup baik di level sarjana di universitas dekat rumahnya itu dan diterima juga di program pasca sarjana yang bergengsi dan jauh dari rumahnya. Nah, saat ini Olive itu depresinya kembali muncul dan dia juga menjadi sangat ingin bunuh diri untuk pertama kalinya. Setelah evaluasi, ia tampak tertekan dan menangis serta mengalami perlambatan psikomotorik. Dia juga mengatakan sangat sulit untuk bangun dari tempat tidur dan dia tidak menghadiri kelas hampir setiap harinya. Dia juga melaporkan keputusasaan, konsentrasi buruk, dan rasa bersalah karena menghabiskan uang keluarga untuk sekolah ketika dia tidak mampu berprestasi. Dia juga menyatakan bahwa dia sering memikirkan untuk bunuh diri dan dia tidak menemukan apapun yang dapat mengalihkan perhatiannya. Dia juga membantah telah meminum alkohol atau menghisap ganja dan menyatakan bahwa dia tidak ingin berpesta. Dia juga mengakui adanya perasaan hampa dan mendalam dan memperlihatkan bahwa dia kadang-kadang mengiris lengannya secara dangkal untuk mengetahui seperti apa rasanya bunuh diri. Ia juga mengatakan bahwa dia tahu bahwa melukai diri dengan cara ini tidak akan membunuhnya.
Baik, kemudian kelompok kami membahas kasus 2 ini berdasarkan simptom ataupun gejala yang dialami oleh Alif seperti menangis, perasaan bersalah, anhedonia, keputusasaan, energi rendah, konsentrasi buruk hingga perasaan ingin bunuh diri dan memiliki gangguan tidur yaitu atau hypersomnia dan delusi. Hal ini berlangsung selama lebih dari 2 tahun yang juga diselingi oleh adanya fase mania, adanya fase mania yang terjadi selama 5 hari setelah Olive mengalami depresi kembali. Nah, merujuk pada DSM-5 bisa dikatakan bahwa Olive ini memiliki gangguan depresi persisten karena dari simptom ataupun gejala yang dialami oleh Olive, menurut DSM-5 itu Olive memiliki gangguan depresi persisten. Nah, adapun beberapa treatment yang dapat diberikan oleh psikiater atau psikiatri pada Olive itu sebagai berikut. Pertama, Olive itu bisa menggunakan treatment terapi perilaku kognitif atau CBT karena CBT ini berfokus pada identifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang berkontribusi pada depresi. Nah, Olive akan diajarkan keterampilan coping untuk mengatasi stres dan meningkatkan mood yang dilakukan dalam sesi individu dengan terapis tetapi juga tersedia dalam format kelompok dan online juga. Kemudian Olive juga bisa melakukan treatment terapi perilaku yaitu berfokus pada mengubah perilaku yang tidak sehat yang berkontribusi pada depresi. Contohnya, termasuk terapi aktivitas perilaku itu membantu orang untuk kembali terlibat dalam aktivitas yang mereka sukai dan terapi keterampilan sosial yang membantu orang untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial mereka. Kemudian yang ketiga ada terapi pemecahan masalah, itu membantu orang untuk mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah secara efektif. Hal ini juga bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan yang sering berkontribusi dalam depresi tersebut. Kemudian bisa yang keempat itu terapi interpersonal, ini berfokus pada peningkatan hubungan interpersonal dan mengatasi masalah dalam hubungan. Hal ini juga bisa membantu orang untuk merasa lebih terhubung dengan orang lain dan meningkatkan rasa harga diri mereka. Yang kelima bisa terapi Remind Science dan dari Life Review itu membantu orang untuk meninjau kembali kehidupan mereka dan menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka. Ini juga bisa membantu orang untuk mengatasi trauma masa lalu dan meningkatkan rasa optimisme mereka tentang masa depannya. Riwayat keluarga Rachel relevan dengan seorang ayah yang diobati dengan litium. Ibunya itu tidak mengetahui diagnosisnya. Sang ayah telah meninggalkan keluarga sebelum Rachel lahir, dan keduanya belum pernah bertemu. Saat mengeksplorasi periode mudah tersinggung, disforia, dan isolasi sosial, dokter bertanya apakah ada saat-saat di mana suasana hati Rachel sangat baik. Sang ibu mengingat beberapa periode di mana putrinya akan menggila selama 1 atau 2 minggu. Dia menertawakan apapun dan dengan antusias akan membantu dan bahkan berinisiatif pekerjaan rumah tangga. Karena ini adalah fase yang baik, sang ibu tidak menganggap episode ini penting. Rachel tidak memiliki masalah medis, dia tidak menggunakan alkohol, zat terlarang, dan obat-obatan selain obat ADHD yang diresepkan. Saat diperiksa sendirian, Rachel tampak seperti seorang remaja yang berpenampilan santai dan koheren dan terarah pada tujuan. Dia tampak waspada dan sedih dengan sedikit pengekangan afektif. Dia tidak menyukai apa yang dia rasakan, mengatakan bahwa dia merasa tertekan selama seminggu, lalu baik-baik saja, lalu beberapa hari merasa kejam, ia merasa hal ini lucu. Ia seperti seorang yang mengaduk-aduk isi hati. Ia tidak tahu kenapa dia merasa seperti itu dan dia benci karena tidak tahu bagaimana perasaannya keesokan harinya. Dia menyangkal pikiran untuk bunuh diri dan membunuh dia utuh secara kognitif. Selanjutnya ada kasus ketiga. Rachel, seorang gadis berusia 15 tahun, dirujuk untuk evaluasi psikiatris karena masalah perilaku yang semakin parah baik di rumah dan di sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sang ibu berkata bahwa kekhawatiran utamanya adalah tidak bekerjanya obat-obatan yang diberikan untuk Rachel. Rachel mengatakan dia tidak punya keluhan khusus. Dalam pertemuan dengan Rachel dan ibunya, baik bersama-sama maupun secara terpisah, keduanya melaporkan bahwa nilai Rachel turun dari A dan B menjadi C dan D, bahwa dia telah kehilangan banyak teman lamanya,
Konflik di rumah meningkat sampai pada titik di mana ibunya mengkarakterisasi anaknya sebagai jahat dan kejam. Rachel pertama kali menemui psikiater pada usia 7 tahun ketika dia dievaluasi untuk gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif atau ADHD karena kegelisahan, impulsif, dan gangguan perhatian. Setelah intervensi perilaku tidak efektif, pasien memulai pengobatan dengan pengobatan berbasis methylphenidate pada usia 8 tahun. Peningkatan terlihat di sekolah, dalam kehidupan sosialnya, dan juga di rumah. Selama 6 tahun berikutnya, kondisi Rachel membaik seperti anak-anak yang lain selama dia meminum obatnya. Namun pada usia sekitar 14 tahun, Rachel menjadi pemurung. Dia menghabiskan banyak waktu berhari-hari sendirian dan jarang berbicara dengan siapapun. Selama periode kesedihan yang terus-menerus ini, dia akan tidur lebih lama dari biasanya, mengeluh bahwa teman-temannya tidak menyukainya lagi, dan tampak tidak tertarik pada apapun. Di lain waktu, dia akan menjadi teror di rumah, sering membentak saudara perempuannya dan juga orang tuanya sampai semua orang merasa berjalan di atas lapisan es yang mudah pecah. Pada saat itu, nilai Rachel menjadi anjlok dan dokter anak meningkatkan dosis obat ADHD. Kemudian pada kasus ketiga, kami menyimpulkan berdasarkan pada kasus tersebut, Rachel ini mengalami gangguan bipolar yang ditandai dengan adanya gejala ADHD pada saat ia berusia 7 tahun. Selain itu, berdasarkan DSM-5 juga, ia mengalami DMDD atau Destructive Mood Dysregulation Disorder, yaitu ledakan emosi yang parah, yang intensitas dan durasinya tidak sebanding dengan suatu situasi dan tidak sesuai dengan tingkat perkembangan. Hal ini membuktikan dengan pernah adanya konflik sampai ibunya mengatakan bahwa ia adalah seorang yang jahat dan kejam. Kemudian gejala yang terjadi pada Rachel itu memungkinkan adanya gangguan bipolar 1 sesuai dengan kriteria menurut DSM-5 yang menyebutkan bahwa gangguan bipolar 2 ini mengalami episode mania dengan durasi setidaknya 7 hari atau sangat parah sehingga memerlukan rawat inap dan depresi setidaknya 2 minggu. Nah, Rachel ini tuh menunjukkan episode mania saat ia menertawakan apapun dan antusias membantu bahkan berinisiatif untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau psikiater menyebutnya sebagai fase baik. Nah, sedangkan episode depresinya itu pada Rachel itu dialami ketika ia menghabiskan waktu berhari-hari sendirian dan jarang berbicara dengan siapapun. Ia juga mengalami kesedihan yang terus-menerus, tidur lebih lama dari biasanya, kemudian mengeluh bahwa teman-temannya itu tidak menyukainya dan tampak tidak tertarik pada apapun. Namun, di lain waktu ia menjadi teror bagi keluarganya, sering membentak saudara perempuannya dan orang tuanya sehingga mereka merasa terancam. Kemudian ada beberapa intervensi yang dapat dilakukan oleh Rachel. Jadi yang pertama itu ada evaluasi psikiatrik. Jadi Rachel memerlukan evaluasi menyeluruh oleh seorang psikiater untuk menilai kemungkinan gangguan mood, terutama gangguan bipolar, serta untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan ADHD yang telah ia jalani selama ini. Intervensi yang kedua ada pengobatan untuk gangguan mood. Jika terbukti bahwa Rachel mengalami gangguan mood, terutama gangguan bipolar, maka pengobatan yang tepat seperti stabilisator suasana hati atau lithium atau obat-obatan antipsikotik atipikal dapat dipertimbangkan juga. Nah, yang ketiga ada terapi psikososial, terapi kognitif perilaku atau CBT, atau terapi interpersonal yang biasa disebut dengan IPT untuk membantu mengelola gejala depresi dan meningkatkan keterampilan penyesuaian sosial. Yang keempat ada pemantauan dan justifikasi obat ADHD. Dosis dan jenis obat ADHD Rachel perlu ditinjau ulang dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Penyesuaian dosis atau bahkan penggantian dengan obat yang berbeda mungkin diperlukan untuk mengelola gejala ADHD secara optimal. Dan intervensi yang terakhir adalah yaitu dukungan dari keluarga. Sang ibu perlu diberikan pemahaman tentang gangguan mood dan gejala yang terkait serta bagaimana mendukung Rachel selama proses pengobatan dapat juga dikategorikan sebagai intervensi yang harus dilakukan untuk Rachel seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.